Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ketemu lagi dengan saya di Renungan Pagi GSC Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini saya akan membagikan satu tema, yaitu gerejaku adalah rumahku. Sekali lagi, gerejaku adalah rumahku. Bapak Ibu Saudara, kita langsung baca di dalam Mazmur 84 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bapak Ibu Saudara, ayat ini ada sesuatu yang sangat istimewa Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada sesuatu yang istimewa di dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini saya mencatat ada 3 hal yang sangat istimewa di dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Yang pertama, di dalam rumah Tuhan ada kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam rumah Tuhan ada kasih Kristus. Ya, kita baca di dalam Efesus 6 ayat 24, di sana dikatakan kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ini Bapak Ibu Saudara, kasih yang tidak binasa. Ya. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 di sana, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu Saudara, di dalam rumah Tuhan ada kasih Kristus. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus ada kasih Kristus itu. Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus hanya ada di rumah Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kasih Kristus itu. Kalau kita tidak memiliki kasih Kristus, tapi katanya orang Kristen, nah ini perlu dipertanyakan Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, harus kita miliki kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Ya, itu hal yang pertama. Dan istimewa yang kedua adalah harus ada perubahan dan pertobatan. Bapak Ibu Saudara, di dalam rumah Tuhan ada perubahan dan pertobatan. Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Di sana dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam rumah Tuhan, ya, itu ada perubahan dan pertobatan. Bapak Ibu Saudara, banyak di luaran sana orang-orang yang katanya orang-orang Kristen, tapi lebih jahat dari setan. Nah, ini perlu dipertanyakan Bapak Ibu Saudara. Ke gereja ngapain? Di dalam rumah Tuhan ngapain aja? Nah, Bapak Ibu Saudara, padahal di Yeskiel ini dikatakan jelas sekali, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu Saudara, di dalam rumah Tuhan ada hati yang baru dan roh yang baru. Dan kita akan dijauhkan, ya, dari hati yang keras. Kalau jadi orang Kristen tidak ada pertobatan, ini perlu ditanyakan Saudara. Tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan. Jadi hatinya masih melekat hati yang lama, roh yang lama, Bapak Ibu Saudara. Makanya banyak di luaran sana orang-orang Kristen hidupnya seperti sama dengan orang-orang dunia.
Bapak Ibu Saudara, kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Diberikan hati yang baru, roh yang baru. Dia diberikan ketaatan, hati yang tidak keras. Jadi dalam kata lain mudah dibentuk Bapak Ibu Saudara, mudah ditegur. Itu di dalam rumah Tuhan harus ada perubahan dan pertobatan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ada kedewasaan rohani. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ibrani 5:14 di sana dikatakan, tetapi makanan keras untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, cuma orang-orang yang dewasa rohanilah yang dapat melakukan hal ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam rumah Tuhan harus ada kedewasaan rohani. Dan setelah kita didewasakan rohani, tugas kita apa? Mendewasakan kerohanian orang-orang yang belum dewasa rohani. Bapak Ibu Saudara, dan di dalam Roma 12 ayat 2 di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, Dia dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani yang dapat melakukan hal ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, gerejaku, rumahku sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi kita patut bersyukur, ya, patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki komunitas yang baik, gereja yang baik, tempat-tempat di luaran sana tidak memberikan, justru menjauhkan daripada Tuhan, ya, tidak mendekatkan kepada Tuhan, tetapi justru menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetapi di dalam rumah Tuhan itu mendidik kita untuk kita lebih dewasa rohani, dan juga ada pertobatan di sana, ada perubahan, dan ada kasih Kristus dalam kehidupan kita. Ya, amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bapak, terima kasih atas semua berkat-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu, dan kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami memiliki rumah, memiliki gereja sebagai rumah kami Bapak, sehingga kami dapat bertumbuh dewasa, dan ada pertobatan, dan ada kasih Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan disinilah kami dibentuk lebih lagi untuk lebih dekat kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus terpujilah nama-Mu. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.